Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh-solihah? Semoga kalian sehat selalu ya. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia ya. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Kita baca doa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak ibu yang soleh dan solehah, pada hari ini kita akan belajar tentang teks persuasi, termasuk tentang pengertian, ciri-ciri, dan jenis-jenisnya. Yang pertama kita bahas tentang pengertiannya ya. Pengertian teks persuasi adalah teks yang bertujuan untuk membujuk atau mengajak orang lain agar mengikuti pemikiran atau tindakan tertentu. Selanjutnya, ciri-ciri teks persuasi. Ciri-ciri teks persuasi itu ada 4 ya. Yang pertama, berisi data dan fakta. Nah, mengapa di teks persuasi ini ada berisi data dan fakta? Hal ini dikarenakan tujuan utama dari teks persuasi adalah untuk mempengaruhi pembaca. Oleh karena itu, teks persuasi memiliki alasan-alasan yang kuat disertai dengan data dan fakta. Ciri yang kedua adalah meyakinkan pembaca. Dari pengertiannya saja, teks persuasi sudah menjelaskan bahwa teks persuasi ini bertujuan untuk meyakinkan para pembaca agar pembaca itu mengikuti saran atau tindakan tertentu. Ciri yang ketiga adalah berisi kata-kata ajakan. Kalian tahu ya, kata-kata ajakan itu seperti apa? Nah, contohnya adalah seperti ayo, mari, dan lain sebagainya. Ciri yang terakhir adalah menghindari konflik. Biasanya teks persuasi ini menghindari konflik. Mengapa demikian? Agar kepercayaan pembacanya tidak hilang dan supaya kesepakatan pendapat antara penulis dan pembaca bisa tercapai. Baik, selanjutnya kita bahas tentang jenis-jenis teks persuasi ya. Jenis-jenis teks persuasi itu ada 4. Yang pertama adalah teks persuasi pendidikan. Teks persuasi pendidikan itu biasanya dipakai oleh orang-orang yang berkecimpung di bidang pendidikan dan digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Kemudian yang kedua, teks persuasi politik. Nah, teks persuasi politik ini biasanya dipakai oleh orang-orang yang berkecimpung di dunia politik atau di kenegaraan. Yang ketiga, teks persuasi advertensi atau iklan itu biasanya dimanfaatkan terutama dalam dunia usaha untuk memperkenalkan suatu barang atau bentuk jasa tertentu. Biasanya lewat teks persuasi advertensi ini diharapkan para pembaca menjadi kenal terhadap barang atau produk yang ditawarkan. Jenis yang terakhir adalah persuasi propaganda. Nah, objek yang ingin disampaikan dalam persuasi propaganda adalah informasi. Nah, tujuannya tidak hanya penyebaran informasi saja, namun lebih dari itu. Dengan informasi diharapkan para pembaca dapat mau atau sadar untuk berbuat sesuatu. Contoh teks persuasi yang pertama. Coba kalian baca ya. Kira-kira teks tersebut termasuk jenis teks persuasi apa? Nah, betul. Teks tersebut adalah jenis teks persuasi politik karena isinya adalah ajakan untuk memilih kepala daerah. Perhatikan contoh teks persuasi yang kedua. Di dalam teks tersebut mengenalkan sebuah produk yang bernama Jikwa. Nah, menurut kalian teks tersebut termasuk teks persuasi jenis yang mana? Nah, betul. Kalau teks persuasi tersebut termasuk teks jenis persuasi
advertensi atau iklan. Perhatikan contoh teks persuasi yang ketiga. Nah, di sini ada kata-kata ayo raih prestasi sedini mungkin. Kira-kira teks tersebut termasuk teks persuasi mana ya? Betul, kalau teks persuasi di atas termasuk contoh teks persuasi pendidikan. Karena teks tersebut berisi tentang mengajak pembaca untuk meraih prestasi setinggi mungkin. Perhatikan contoh teks persuasi yang terakhir. Nah, teks di sini berisi tentang ajakan agar kita lebih peka kepada lingkungan dan orang-orang sekitar dibandingkan dengan kita bermain handphone. Kira-kira termasuk jenis teks persuasi yang mana ya? Betul sekali, teks persuasi ini termasuk teks persuasi propaganda. Karena apa? Karena teks persuasi ini memberikan informasi kepada kita bahwa kita harus lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kali ini telah selesai ya. Ibu harap kalian masih tetap semangat belajarnya walaupun kita masih belajar online. Jangan lupa untuk sholat duhanya, sholat 5 waktu tepat waktu, murajaahnya, dan jangan lupa sedekah. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.